kasih Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kau batu karang yang teguh,
ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin, jemaat Tuhan. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku berharap Kau kuatku, teguhkan imanku. Semua jemaat Tuhan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, oh. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Kami pikul Tuhan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari semuanya jemaat Tuhan, ya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku berharap Kau
Nama kami terukir jelas di telapak tangan-Mu Tuhan. Dan kami berada di dalam genggaman-Mu. Sesulit apapun Tuhan, kami mau tetap berpegang teguh padamu. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau mengenaiku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku.
Baik, tema kita masih sama di sepanjang bulan ini. Lest we forget, jangan dilupakan, artinya kebaikan Tuhan tuh jangan dilupakan. Dan di minggu yang ketiga, tema kita adalah di manakah yang 9 lainnya? Where are the other 9? Nah, apa ini maksudnya Pak? Nanti saudara mengerti. Tapi paling tidak saudara sudah bertanya-tanya, apa maksudnya di manakah yang 9 lainnya? Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir semua pada hari ini. Adakah saudara hadir di tempat ini karena percaya kepada Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Berarti saudara benar-benar percaya ya. Karena ada juga mungkin orang yang beribadah gak percaya, tapi karena istrinya suruh ayo beribadah, mau gak mau dia beribadah ya. Baik, nah sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudari, di dunia ini sebenarnya tidak ada orang yang tidak mempercaya adanya Tuhan. Sebenarnya semua orang percaya adanya Tuhan. Semua orang, siapapun orang tersebut pasti percaya kepada Tuhan. Hanya saja yang menjadi pertanyaannya adalah siapa Tuhannya atau siapa tuannya. Ada orang yang menjadikan Allah yang sejati, kalau orang Kristen Tuhan Yesus Kristus sebagai tuannya. Tetapi ada orang yang menjadikan ilah-ilah palsu itu sebagai tuannya. Sebagai contoh mungkin kedukun atau mungkin uang, bisa jadi ada banyak. Nah, siapapun orang di dunia ini pasti mempercaya adanya Tuhan. Hanya problemnya siapa Tuhannya, siapa tuannya dalam hidupnya. Nah, untuk mengetahui siapa yang menjadi Tuhan atau tuan dalam kehidupan kita, ada 3 pertanyaan yang bisa menolong kita untuk mengerti siapakah Tuhan kita, siapakah tuan kita. Yang pertama, ketika Anda menghadapi kesukaran, kepada siapakah Anda bersandar? Itu pertanyaan yang pertama. Saudara mulai bisa merenungkan. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang paling Anda ingin senangkan hatinya? Pertanyaan yang ketiga, ketika keadaan sedang lancar mulus, baik-baik saja, kepada siapakah Anda berterima kasih? Kalau ketiga pertanyaan ini adalah jawabannya Anda sendiri, kalau ketika menghadapi kesukaran, saya mengandalkan diri saya sendiri. Siapa yang paling Anda ingin senangkan hatinya? Ya, diri saya sendiri. Ketika keadaan sedang lancar, kepada siapakah Anda berterima kasih? Ya saya, ini kan karena kehebatan saya. Kalau itu jawabannya, maka yang menjadi tuan dalam kehidupanmu adalah dirimu sendiri. Ketika menghadapi kesukaran, kepada siapakah Anda bersandar? Kepada atasan saya. Siapakah yang paling Anda ingin senangkan hatinya? Atasan saya. Ketika keadaan sedang lancar, kepada siapa Anda berterima kasih? Atasan Anda. Maka yang menjadi Tuhan atau tuan dalam hidup Anda siapa? Atasan Anda. Sederhana ini 3 pertanyaan ini. Coba Anda renungkan. Pak, kalau saya mungkin jawabannya berbeda-beda Pak. Ketika menghadapi kesukaran, siapakah Anda bersandar? Kepada siapa Anda bersandar? Kepada Tuhan Yesus Pak. Tetapi siapa yang paling Anda ingin senangkan hatinya? Teman saya Pak, mertua saya Pak, istri saya Pak, suami saya Pak. Ketika keadaan lancar, sedang lancar, kepada siapa Anda berterima kasih? Kepada siapa ya? Kalau jawaban Anda berbeda-beda, itu menunjukkan ketidakkonsistenan Anda. Berarti Tuhan dalam hidup Anda bukanlah Tuhan Yesus Kristus yang sejati.
Kenapa? Karena seharusnya di setiap keadaan ketika saudara menghadapi kesukaran yang harus Anda andalkan Tuhan Yesus. Siapa yang Anda paling mau senangkan hatinya harusnya Tuhan Yesus. Ketika Anda keadaan sedang lancar, kepada siapa Anda berterima kasih? Seharusnya kepada Tuhan Yesus. Kalau itu yang menjadi jawaban Anda, berarti Tuhan Yesuslah Tuhan yang sejati dalam hidup Anda. Tetapi kalau tidak konsisten, jawaban yang pertama Tuhan Yesus, jawaban kedua yang lainnya, maka bukanlah Tuhan Yesus Tuhan yang sejati dalam hidup saudara. Ada amin? Ada amin? Pertanyaan saya, siapakah Tuhan dalam hidup Anda? Ketiga pertanyaan ini menolong Anda untuk mengetahui siapa Tuhan dalam hidup Anda. Kita perlu punya iman kepada Allah yang benar, Allah yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam keadaan sukar, yang mau paling kita ingin senangkan, kepada siapa kita bersyukur, harusnya senantiasa kepada Tuhan Yesus. Iman yang seperti itulah yang akan membuka pintu kepada janji Tuhan. Nah, prinsip ini tentang pentingnya ketiga hal ini dapat kita lihat dalam mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan atas diri 10 orang yang menderita sakit kusta yang saat itu ada di wilayah perbatasan antara Galilea dan Samaria. Nah, sikap dari ke-10 orang tersebut, yaitu sesudah mereka mengalami pertolongan Tuhan, itu menunjukkan siapakah yang sesungguhnya menjadi Tuhan mereka. Untuk hal itu, mari kita membaca Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ayat 14. Lalu maksudnya Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayatnya yang ke-15, Bapak Ibu Saudara-saudari. Seorang dari mereka, artinya dari 10 orang itu, seorang saja, seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan orang tersebut adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Ayat 18. "Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ayat-ayat yang baru kita baca bercerita tentang Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan ke Yerusalem. Saat itu ia sedang melintasi perbatasan antara Galilea dan Samaria. Nah, di sana ayat 12 dikatakan di suatu desa ada orang-orang yang sedang mengalami sakit kusta. Jumlahnya berapa? 10 orang. Mungkin orang-orang kusta ini mendengar kali ya, udah pernah mendengar tentang Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dan mereka mungkin mendengar kalau Yesus sedang melintasi dari desa mereka tersebut. Oleh karena itu mereka berteriak-teriak, "Yesus, Guru," katanya, "tolonglah kami." Nah, sebagai respon atas permohonan mereka, Tuhan Yesus menyuruh mereka, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam."
Nah, sedang mereka perjalanan, rupanya mereka menjadi sembuh. Berapa orang yang sembuh? 10 orang. Akan tetapi di ayatnya yang ke-15 tadi dikatakan dari yang 10 orang, hanya berapa orang yang datang kembali kepada Yesus berterima kasih? 1 orang. Hanya seorang. Padahal semuanya sama-sama mengalami mukjizat. Tetapi respon berbeda. Yang 9 orang mengalami mukjizat tidak tahu berterima kasih. Mereka melupakan Tuhan. Yang kembali dikatakan hanya seorang. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan saudara tahu, orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria itu, saudara, itu orang pinggiran. Orang Yahudi itu nggak mau bergaul sama orang Samaria, saudara. Karena orang Samaria itu orang yang katanya bangsa Yahudi yang sudah tercemar dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi justru yang kembali, yang memuliakan Tuhan, yang datang tersungkur, yang mengucapkan syukur berterima kasih, justru orang yang seperti ini, saudara. Makanya Tuhan Yesus di ayat 17 berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lebih lanjut Tuhan Yesus katakan di ayat 19, berdirilah lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, Bapak Ibu, dari pernyataan ayat Tuhan Yesus di ayat yang ke-19 ini, kita dapat melihat adanya perbedaan antara iman dari orang Samaria tersebut dengan iman dari ke-9 orang yang lainnya. Kalau kita menelaah ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 19, maka kita dapat menyimpulkan bahwa iman yang ada pada diri orang Samaria ini, inilah iman yang benar. Sedangkan iman dari ke-9 orang yang lain tadi itu bukanlah iman yang sejati. Nah, dari hal tersebut Bapak Ibu, kita dapat menarik pelajaran apa itu iman yang benar. Iman yang benar adalah yang pertama, bertindak melakukan perintah Tuhan di dalam ketaatan. Iman yang benar itu yang pertama adalah bertindak melakukan perintah Tuhan di dalam ketaatan. Nah, memang kalau umat Tuhan mengalami kesukaran, apa yang biasanya dilakukan Bapak Ibu? Yang sering mengalami kesukaran lah ini ya. Coba cerita dulu. Apa yang saudara lakukan ketika saudara mengalami kesukaran? Biasanya memohon pertolongan Tuhan. Ya, biasanya memohon pertolongan kepada Tuhan. Namun, apakah permohonan itu benar-benar lahir dari iman atau hanya sekedar terdesak oleh karena keadaan? Itu akan nampak dari mana? Dari tanggapan orang tersebut terhadap perintah yang Tuhan berikan. Karena bisa jadi seseorang itu berseru memohon pertolongan Tuhan karena kesukaran yang ia hadapi, tetapi kalau Tuhan menyuruh yang bersangkutan untuk bertindak, maka orang tadi merasa enggan untuk menuruti atau menaati perintah tersebut. Keengganan yang mencerminkan sesungguhnya bahwa orang tersebut itu tidaklah benar-benar meyakini bahwa Tuhan dapat dipercaya. Tetapi kalau yang bersangkutan
sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu dapat diandalkan, maka apapun perintah yang Tuhan berikan pastilah akan ditaati. Nah, prinsip ini dikemukakan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama A.W. Tozer, ya, A.W. Tozer. Dikatakan the Bible recognize no faith that does not lead to obedience, nor that is recognize any obedience that does not spring from faith. Yang artinya Alkitab itu mengemukakan bahwa tidak ada iman yang tidak membimbing kepada ketaatan. Alkitab juga mengemukakan tidak ada ketaatan yang tidak timbul dari iman. Ketaatan dan iman merupakan dua sisi dari sebuah uang. Pertanyaan saya, Anda orang beriman? Buktinya dari mana? Iya. Jadi pertanyaan saya, Anda orang yang beriman? Tahu dari mana? Iya. Jadi kalau Anda sebut Anda orang yang beriman, tetapi Anda tidak bertindak mentaati perintah Tuhan, maka bisa dipastikan itu bukanlah iman yang sejati. Haleluya. Karena iman dan ketaatan itu adalah seperti dua sisi dari sebuah uang. Anda tahu uang, kalau sebelah sisinya hilang laku enggak? Laku tidak? Sekarang siapa sini yang punya uang? Ayo kita coba. Kita hilangkan sebelah sisinya, laku tidak? Jadi kalau dibilang kita orang yang beriman, tapi tidak mentaati perintah Tuhan, maka bisa diragukan. Jatuh dia. Bisa diragukan. Itu iman yang sejati atau iman yang ada maunya. Saya ulangi, ya. Kalau kita mengatakan kita beriman, tapi kita tidak mentaati perintah Tuhan, maka itu bukanlah iman yang sejati, namun iman yang palsu. Orang kecenderungannya ketika menghadapi kesukaran, ia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Hanya saja ketika dalam kesukaran tersebut Tuhan perintahkan untuk lakukan sesuatu, ia meragukannya. Aduh, hidup saya ini susah kali. Susah, berat. Tuhan tolonglah saya. Tuhan bilang kan dalam firman-Nya apa? Barang siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Berarti apa yang Anda harus lakukan? Bekerja. Tapi kalau bisa jangan kerjalah Tuhan, tidur-tidur aja di rumah. Itu bukanlah iman kepada Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, saya percaya Tuhan. Firman-Mu berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Berarti kalau Tuhan saya keluar dari tempat ini, saya percaya Tuhan kau sediakan berkat sama aku. Itu berarti sungguh-sungguh beriman, taat. Tapi kalau bilang percaya Tuhan, engkau sanggup memberkati aku, tapi engkau tidur-tiduran, Tuhan Yesus bilang, hai pemalas, belajarlah dari semut. Jadi kalau orang beriman, tapi dia tidak mentaati perintah Tuhan, maunya keinginan dirinya sendiri, maka orang tersebut bukan orang yang beriman kepada Tuhan. Karena iman dan ketaatan itu berjalan seiringan. Seperti dua sisi dari uang. Ada sisi yang satu, tapi ada sisi yang lain. Iman di sisi yang lain, di sisi yang satu, ketaatan itulah di sisi yang lain. Dengan kata lain, iman dan ketaatan itu selalu berjalan seiring. Apa itu bukti dari iman? Ya ketaatan. Nah, hal inilah yang dapat kita lihat dalam diri 10 orang yang menderita sakit kusta yang kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-17 tadi. Di ayat 13 dan ayat 14
mereka sedang mengalami satu sakit penyakit, yakni sakit kusta. Oleh karena itu mereka datang kepada Yesus. Mereka bahkan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tetapi menanggapi permohonan mereka, Tuhan Yesus katakan apa di ayat yang ke-15 tadi? Lalu ia memandang mereka setelah mereka berteriak minta tolong tadi, ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Pertanyaannya, apa maksudnya Tuhan Yesus kok mereka disuruh pergilah kepada imam-imam? Minta tolong, pergilah ke sana. Nah, seperti itulah kurang lebih. Saudara ini datang kepada Yesus, saudara sedang mengalami sakit kusta. Ya, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan di sini adalah, kalau Bapak Ibu rajin baca Alkitab, nanti buka di rumah, di dalam kitab Imamat pasal yang ke-13, orang yang sakit kusta itu biasanya diasingkan. Karena sakit kusta itu adalah penyakit yang menular. Sama kayak COVID waktu itu, kan harus dikarantina kan. Kenapa? Karena sangat menular. Demikian juga dengan sakit kusta. Sakit kusta itu penyakit kulit yang sangat menajiskan, yang sangat jijik. Kalau saudara lihat pernah orang borokan dari atas kaki sampai kepala, itulah kurang lebih kayak gitu penyakit kusta. Dan ini penyakit yang sangat menular. Oleh karena itu, orang yang kena penyakit kusta itu mereka harus diasingkan. Makanya tadi orang 10 kusta gabung. Kan gitu, orang COVID di karantina gabung sama orang COVID, ya kan. Kenapa? Ya karena mereka harus dipisahkan dari orang-orang yang tidak tertular, yang tidak terjangkiti. Demikian juga dengan orang-orang kusta ini. Mereka dikumpulkan. Karena penyakit kusta penyakit yang menular, sehingga orang yang kena penyakit tersebut harus diasingkan. Makanya kalimat tadi kan mereka berdiri jauh, ya. Karena orang kusta itu nggak boleh dekat-dekat dengan orang yang tidak terkena penyakit kusta, makanya mereka berdiri agak jauh. Jadi mungkin di Bang Melki sana, "Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolonglah kami." Kenapa? Karena mereka memang orang-orang yang harus diasingkan karena penyakit kusta tersebut. Nah, kalau mereka setelah kena penyakit itu diasingkan, kalau mereka mau kembali ke keluarga mereka, itu tidak boleh sembarangan, saudara. Sama kayak orang kena COVID, kalau mau dikeluarkan dari karantina COVID, apa yang dilakukan? Dites dulu, colok ini pertama PCR dulu. Oh, negatif katanya, nggak percaya, tes dulu PCR kan gitu. Ambil air ludah sampai air air liur segala macam. Dipastikan dulu bahwa orang tersebut sudah tidak corona, baru dikeluarkan. Nah, demikian juga orang yang terkena sakit kusta, untuk dia kembali kepada keluarganya harus diuji dulu. Benar nggak ini orang udah sembuh dari kusta? Nah, siapa yang pengujinya? Itu adalah imam-imam di bait Allah. Imam-imam di bait Allah lah, di dalam kitab Imamat pasal yang ke-13, di sana dicatat kalau orang dari sakit kusta ketika ia katanya udah sembuh, sebelum ia kembali kepada keluarganya diperiksa dulu sama imam. Kalau sudah diperiksa bahwa orang ini telah sembuh, bolehlah ia kembali kepada keluarganya. Kalau belum sembuh, tetap diasingkan. Nah, pertanyaannya, waktu itu mereka sedang penyakit kusta. Tetapi Yesus suruh mereka, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada." Ini saudara sangat kontradiktif. Kenapa sangat kontradiktif? Saat itu mereka bukan sedang sembuh, saudara, tapi sedang sakit kusta. Kalau Tuhan Yesus perintahkan, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam," kira-kira gimana, saudara? Orang belum sembuh, tapi suruh pergi kepada imam-imam.
Tapi disinilah langkah iman itu, saudara. Inilah yang dimaksudkan iman itu berjalan dengan ketaatan. Waktu Tuhan Yesus perintahkan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Waktu itu mereka belum sembuh, tetapi mereka taat. Oleh karena mereka taat, oleh karena itu dia selanjutnya dikatakan apa? Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Hanya ketika mereka taat. Kalau waktu Yesus bilang pergilah kepada imam-imam, gila ini kasih kurang waras kali Tuhan Yesus ini. Kami sedang sakit kusta, kan peraturannya hanya orang yang sudah sembuh saja baru boleh ke imam. Ini kan kami sedang sakit kusta. Kalau orang yang pakai logika, nggak masuk akal perintah Yesus ini. Udahlah nggak kuikuti. Tapi inilah ketaatan mereka. Oleh karena itu memang perintah Tuhan kadang tidak masuk akal. Kalau seandainya ke 10 orang tadi ini pakai akalnya, udah salah ini perintah Tuhan Yesus ini. Kalau di kitab Imamat pasal 13 bilang kan orang yang sembuhnya ke sana. Kami kan belum sembuh. Tapi mereka nggak ada protes, saudara. Ketika Tuhan Yesus bilang, pergilah, tunjukkanlah kepada dirimu kepada imam-imam. Mereka bertindak mentaati, saudara. Karena mereka bertindak mentaatilah, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, sembuh. Itulah iman, saudara. Seringkali saudara Tuhan perintahkan gini, banyak kali pertimbangannya. Nanti Tuhan kayak gini, nanti Tuhan kayak gitu, nanti Tuhan ada ini, nanti Tuhan, nanti. Sebagai akibat, mujizat saudara tidak terima. Hal yang baik saudara tidak terima. Kenapa? Karena saudara banyak tidak mentaati. Kalau ke 10 orang tadi tidak mentaati perintah Tuhan tersebut, suruh pergi tunjukkan, masih sakit kusta kami, udah gak masuk akal perintahmu Yesus, pergilah aku, nantilah itu. Mereka tidak akan mengalami kesembuhan, saudara. Itulah Tuhan. Kadang-kadang suruh sederhananya kita. Tapi karena akal kita seringkali menentang hal tersebut, betul? Ketika Yesus menyuruh ke 10 orang tersebut menemui para imam, mereka masih menderita sakit kusta. Tapi mereka taat. Mereka taat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga di ayat yang selanjutnya ditulis, sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir, sembuh. Artinya iman yang ditunjukkan dengan mentaati perintah Tuhan, firman Tuhan itu tidaklah sia-sia. Semua ke 10 orang tersebut yang mentaati, 10-10-nya sembuh. Ke 10-nya sembuh, saudara. Selanjutnya, iman yang sejati, yang kedua adalah, kalau yang pertama bertindak, iman itu bertindak, iman yang sejati, iman yang benar bertindak melakukan perintah Tuhan dalam ketaatan. Yang kedua adalah mengutamakan Tuhan lebih dari, ini senggol kanan kirinya ini. Ini perlu diingatkan ini kanan kirinya ini ya. Mengutamakan Tuhan lebih dari pertolongan yang ia alami. Senggol dulu, belum kalian senggol saudara, kanan kirinya senggol dulu, ingatkan ini. Mengutamakan apa? Tuhan lebih daripada pertolongan yang kalau orang yang mengutamakan Tuhan lebih daripada pertolongan yang ia alami, orang tersebut akan terlebih dahulu bersyukur kepada Tuhan sebelum menikmati berkat yang ia terima. Ia tidak akan berperilaku seperti anak kecil. Saudara lihat anak kecil? Kalau saudara, tapi saya percaya sih nggak ada sih anak kecil yang kayak gini di tempat ini. Ini anak kecilnya ada di luar sana ini, tapi mudah-mudahan nggak ada yang pindah ke sini ya. Anak-anak itu kecenderungannya
Ketika memperoleh hadiah, apa yang ia sibukkan? Adakah ia sibuk langsung berusaha datang ke bapaknya dan berkata, terima kasih ya bapakku, engkau bapak yang baik? Enggak. Anak-anak itu cenderung apa? Ketika ia terima mainannya, apa yang ia lakukan? Langsung pergi dan sibuk bermain. Demikianlah dengan orang yang hanya mengutamakan berkat atau mujizat yang ia terima lebih daripada Tuhan yang telah menolong dirinya. Kalau bagi anak-anak tadi yang terpenting adalah hadiahnya, bukan sang pemberi hadiahnya, bapaknya atau mamanya, bukan. Tapi yang penting bagi dia adalah apa? Hadiahnya. Demikian juga lah orang yang mengutamakan berkat atau mujizat lebih dari Tuhan yang telah menolong dirinya. Bagi yang bersangkutan, berkat dan mujizat lebih penting daripada Tuhan. Lebih penting berkat, lebih penting mujizatnya daripada Tuhannya. Sehingga begitu mengalami pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan, segera orang itu melupakan Tuhan dan tidak mengucap syukur kepadanya. Dan sikap seperti itulah yang ada pada diri ke-9 orang yang sakit kusta tadi. Mereka lebih mengutamakan kesembuhan daripada mengucap syukur, berterima kasih kepada Yesus. Mereka itulah seperti anak kecil tadi yang lebih mengutamakan hadiah ketimbang sang pemberi hadiah. Sikap ke-9 orang tersebutlah yang tidak berterima kasih kepada Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Yesus. Sedangkan tentang yang satu orang yang Samaria tadi, di ayat 15 sampai 16 ditulis seperti demikian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Apa yang ia lakukan selanjutnya? Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Sikap orang Samaria inilah yang disebut Tuhan Yesus sebagai iman yang benar. Iman yang tidak melupakan pertolongan Tuhan. Iman yang benar. Sebagai akibat orang tersebut memuliakan Allah. Dia sujud di depan kaki Yesus. Bagaimana dengan iman Anda? Bagaimana dengan iman Anda? Adakah saudara seperti 9 orang yang sakit kusta tadi? Yang setelah mengalami pertolongan mujizat Tuhan, saat itu juga segera melupakan kebaikan Tuhan. Bahkan tidak datang kepada Yesus mengucap syukur kepadanya. Lupa. Halo ha. Saya percaya kita semua di sini pernah mengalami kesukaran. Saya mengalami kesukaran, Bapak Alvaro mengalami kesukaran, Pak Andreas, saya ingat masih waktu pertama kali datang ke Tebing Tinggi ini mengalami kesukaran yang hebat. Betul kan Pak? Waktu tinggal di awal-awal, semua kita mengalami kesukaran. Tapi pertanyaannya, adakah kita melupakan Tuhan dengan datang kembali kepada Dia? Dengan tidak datang kembali kepada Dia? Jangan lupakan. Kemarin saya waktu makan siang diskusi dengan Pak Alek. Saya lama diskusi ya. Dia datang ke dapur Bu Jum. Saya diskusi dengan dia. Saya bilang, Pak, apa? Saya itu kadang-kadang
berpikir gitu Pak, saya bilang gitu ke Pak Alek. Saya itu sekarang takut Pak berdoa supaya jemaat diberkati Tuhan. Saya bilang gitu ke Pak Alek. Tapi saya takut Pak, apakah nanti saya nggak mendoakan itu saya salah ya? Kenapa Pak saya berkata itu? Kenapa? Kata Pak Alek kan. Saya bilang, karena ketika orang sudah mengalami berkat Tuhan, seringkali lupa. Oleh karena itu Pak saya merenung-renungkan, kenapalah kadang Tuhan kok nggak tolong segera orang tersebut. Karena Tuhan udah tahu kenal hati manusia, siapapun manusia itu. Ketika ia ditolong, pasti ia cepat lupa. Saya renungkan gitu saudara. Makanya Pak saya berpikir, kayak Tuhan tuh ngomong sama saya. Tuh kan, sekarang kamu baru ngerti kan. Kenapalah ketika waktu itu orang tersebut dibiarkan terus mengalami kesukaran, mengalami penderitaan. Karena saya mau beritahu kalau hati manusia itu seperti itu. Kayak Tuhan tuh ngomong sama saya gitu. Sekarang kamu sudah ngerti kan? Kenapa saya tidak segera menolong mereka ketika mereka menghadapi kesukaran. Kayak gitu Pak, saya ceritakan sama Pak Alek. Oleh karena itu Pak, sekarang saya benar-benar yakin dan teguh untuk tidak lagi berdoa Tuhan berkati mereka, tidak. Tetapi saya mau berdoa, Tuhan ajar mereka mengerti jalan-jalan-Mu. Bukan lagi suruh berkat semata. Karena Tuhan tuh seperti ngajarin ke saya, kalau cuma berkat, orang tersebut cepat lupa. Oleh karena itu Pak, saya kesambil. Pak Alek bilang, memang tepat seperti itu Pak. Doanya memang harus agar mereka mengerti jalan-jalan Tuhan, bukan masalah berkat. Ada amin saudara? Saya semakin mengerti dan hari-hari ini, akhir-akhir ini Tuhan itu mengkonfirmasi. Makanya sekarang saya tolong diingatkan supaya saya keluar lagi tidak kata cuma memberkati mereka. Tapi supaya Tuhan ajari mereka mengenal jalan-jalan-Mu. Artinya kenapa dibiarkan menghadapi kesukaran, tantangan? Agar mereka mengerti jalan-jalan-Mu. Karena saya merenungkan saudara. Orang cepat melupakan Tuhan. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Makanya saya berulang kali katakan. Kesukaran itu betul menjauhkan orang dari Tuhan. Tetapi tidak selamanya kesukaran yang menjauhkan orang dari Tuhan. Tetapi apa? Berkat. Ketika orang sudah mengalami berkat-berkat Tuhan, disitulah orang mulai melupakan Tuhan. Seperti yang saya khotbah di minggu lalu. Kalau dulu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ikut semua persekutuan. Kenapa? Karena sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah tolong, seminggu ibadah pun belum tentu hadir. Sebulan pun belum tentu hadir. Kalau dulu selalu beribadah. Tapi sekarang ketika ditanya, kok nggak beribadah? Iya Pak, sibuk Pak, banyak berkat Tuhan yang diurus. Kenapa sekarang nggak beribadah? Sibuk Pak ngurusin anak. Anak kan berkat kan? Sibuk Pak. Makanya saya tuh katakan dua hal yang menjauhkan orang dari Tuhan. Jangan hanya karena kesukaran, tidak selalu kesukaran, penderitaan, tidak. Tapi berkat. Berkat itu seringkali menjauhkan orang daripada Tuhan. Kalau sekarang ditanya, kenapa tidak beribadah? Iya Pak, sibuk Pak, ada kegiatan bersepeda. Dulu boro-boro mau bersepeda. Kayak kata Pak Bambang. Dulu selalu beribadah, sekarang kenapa pada minggu hadir ada kegiatan bersepeda? Kenapa udah mulai banyak uangnya? Ada ikut grup kabung, klub-klub sepeda. Itulah kecenderungan orang. Tapi iman yang benar itu mengutamakan Tuhan lebih dari
pertolongan yang telah ia alami. Sama seperti satu orang. Dan saya harapannya kitalah satu orang Samaria tadi. Jangan sampai kita menjadi 9 orang yang tadi yang tidak tahu berterima kasih. Yang setelah mendapatkan mujizat, setelah mendapatkan pertolongan, lupa. Haleluya. Sekarang puji Tuhan, setelah beberapa waktu Tuhan mengajarkan saya, ternyata itulah alasannya kenapa saya tidak buru-buru menolong setiap manusia. Oh ya Tuhan, sekarang saya mengerti. Makanya sekarang kalau jemaat itu cerita tentang kesukaran, saya sekarang slow. Kenapa? Tuhan sedang mengajari engkau jalan-jalan ya. Kenapa lama? Ya Tuhan sedang mengajari. Karena Tuhan tahu hatimu, tahu hati setiap manusia. Kecenderungannya apa? 9 dari 10 orang, bukan 1 dari 10 orang. Karena Tuhan tahu kecenderungan manusia itu 9 dari 10 orang. Hanya beberapa 1 dari 10 orang. Hanya beberapa. Dan Tuhan sedang mengajari jalan-jalannya. Yang terakhir, iman yang benar adalah, ya, seperti yang dikatakan oleh ini, seorang penulis buku dan seorang rohaniawan yang sangat bagus. Dia katakan seperti ini ya saudara, tahukah Anda siapakah orang kudus yang terbesar di dunia? Bukan dia yang paling banyak berdoa atau paling banyak berpuasa, tetapi dia yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan yang menyambut segala sesuatu sebagai wujud dari kebaikan Tuhan. Dan yang memiliki hati yang senantiasa siap untuk memuji Tuhan karena kebaikannya tersebut. Kenapa? Apa yang dikatakan oleh William Law ini sangat tepat. Kenapa? Karena ini banyak yang berdoa dan berpuasa karena apa? Jadi belum tentu orang yang banyak berdoa, banyak berpuasa itu adalah orang yang kudus, orang yang mengutamakan Tuhan. Belum tentu. Bisa jadi ya banyak berdoa, banyak berpuasa karena apa? Perlu pertolongan Tuhan. Benar sekali yang dia katakan. Bukan dia yang paling banyak berdoa atau paling banyak berpuasa. Enggak, karena orang yang berdoa berpuasa itu karena bisa jadi karena dia butuh pertolongan Tuhan saja. Ketika menghadapi kesukaran, doa terus. Berpuasa. Selesai mengalami pertolongan. Ingat berdoa pun tidak. Haleluya. Nah ini, namun begitu Tuhan menolongnya segera ya lupa. Jadi bukan orang yang banyak berdoa, berpuasa, enggak jaminan saudara. Karena bisa jadi orang tersebut hanya karena terdesak, perlu pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan tidak tolong ya udah lupa. Berarti kalau menurut William Law itu orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang terutama dalam hidupnya. Artinya keadaan saya hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya hari ini ekonominya bagus, semua karena Tuhan. Kalau hari ini saya dipercayakan Tuhan seorang anak, itu karena anugerah Tuhan. Hari ini kalau saya dipromosikan naik jabatan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Hari ini saya usahanya semakin maju, berkembang, semua karena pertolongan Tuhan. Orang yang demikianlah yang menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang terutama dalam hidupnya. Nah sekarang yang ketiga, ya, iman yang benar itu adalah mengalami berkat Tuhan yang bersifat abadi. Nah ada 2 macam berkat. Berkat yang bersifat sementara dan ada berkat yang bersifat abadi.
Apa itu berkat-berkat jasmani? Itulah adalah berkat-berkat yang bersifat sementara. Seperti apa? Kesembuhan, kecukupan secara materi, ataupun promosi jabatan. Tetapi tetap kita harus mensyukurinya. Itulah berkat-berkat jasmani. Namun kita juga perlu menyadari bahwa semua ini itu tidaklah bersifat abadi. Ya. Artinya suatu hari akan berakhir juga. Sembuh pun saudara, banyak pun mujizatnya, tetap pada akhirnya, iya kan nggak mungkin saudara terus mengalami mujizat Tuhan, nggak dipanggil ya nggak juga saudara. Hari ini saudara kena penyakit, Tuhan lakukan mujizat saudara sembuh, ya tetap nanti ujungnya saudara akan dipanggil Tuhan. Artinya bersifat tidak abadi. Nah, hal ini sama seperti permainan monopoli ini saudara. Ini saya renungkan apa yang disampaikan Pak Bambang ini memang benar sekali loh saudara. Hidup ini seperti permainan monopoli. Siapa di sini yang pernah main game ini? Ada yang bisa ngerti ya main game monopoli? Kalau saudara main game monopoli, tujuan daripada game ini adalah supaya saudara menguasai ini lahan-lahan yang sangat strategis ini, yang penting ini. Supaya apa? Ketika orang lain masuk di wilayah atau lahan yang saudara punya ini, bayar sewanya, kan betul kan? Kan kehidupan kan kurang lebih seperti itu. Saudara masuk bengkel, keluar nggak uang? Keluar. Saudara mau masuk ke grosir, saudara keluar nggak uang? Keluar. Saudara mau ke mall beli pakaian, saudara. Tetapi ini kan seperti hukumnya kayak gini juga kita saudara. Orang yang datang kepada kita, kalau kita yang berjualan, orang kan harus bayar kan. Harus beli kan dengan uang kan. Kan hidup ini seperti monopoli kan saudara. Saudara coba renung-renungkan, bener enggak sih? Saudara, mohon maaf. Bahkan ke gereja pun saudara ngasih persembahan enggak? Ngasih kan? Nanti saudara masuk lahan ini, mohon maaf, saudara memberikan sesuatu. Kemanapun saudara masuk lahan-lahan, pasti saudara keluar. Mau ke Binjai. Lewat mana? Lewat tol. Tetapi saudara, yang menarik ini, kalau saudara pun main game monopoli ini, udah seberapa banyak pun lahan yang saudara kuasai, udah berapa banyak pun orang yang melintasi tempat-tempat ini, harus bayar kepada saudara. Tetapi kalau mama udah bilang, udah stop itu. Permainan monopolinya berhenti. Mau seberapa banyak pun lahan saudara, dan berapa banyak udah uang yang saudara kumpulkan, tapi kalau mama bilang, udah berhenti stop itu. Berhenti. Demikian juga dengan kehidupan saudara. Berapa banyak pun yang saudara kumpulkan, kalau Tuhan bilang berhenti, berhenti saudara. Berapa banyak pun yang Anda kumpulkan, kalau Tuhan bilang berhenti, stop main itu, berhenti dalam hidupmu. Gak ada gunanya saudara. Gak ada gunanya. Gak ada, semua yang banyak yang saudara kumpulkan ini, gak ada satupun yang bisa saudara bawa. Saudara tinggalkan. Hidup ini seperti main game ini saudara. Saudara sibuk mengumpulkan semuanya supaya saudara mengumpulkan banyak. Tapi kalau mama bilang stop, berhenti main monopoli. Kalau Tuhan bilang stop dalam hidupmu, berapa banyak pun yang kau kumpulkan, ada gunanya. Haleluya. Haleluya. Jadi diingat saudara. Diingat.
Mau seberapa banyak pun saudara kumpulkan di dunia ini, berakhir. Dan gak ada satupun yang dibawa. Setuju? Ada yang bilang enggak Pak, masih ada yang bisa saya bawa. Apa yang mau saudara bawa? Makanya saya suka lagu Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kan saudara enggak bawa apa-apa kan? Datang dalam keadaan baik kan kosong kan? Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali. Ditinggal enggak saudara? Ditinggal. Ditinggal. Ditinggal saudara. Demikianlah juga Bapak Ibu Saudara-saudari, berkat-berkat jasmani yang saudara terima ini semua ini, materi, promosi, jabatan, kekayaan, apapun itu saudara, ya. Kalau Tuhan udah panggil saudara, stop. Tubuh saudara dimasukkan dalam kotak yang berukuran 2 meter kali 80. Semua kan? Udah ada, tinggal nunggu waktu 2 meter 80, tinggal nunggu waktu masuk. Ada nggak yang dibawa? Ada saudara. Ada saudara. Tentang hal inilah yang Tuhan Yesus maksudkan di ayat 19 tadi, dikatakan lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, John MacArthur, seorang pengkhotbah, seorang teolog, seorang penafsir Alkitab yang sangat terkenal, dalam bukunya yang berjudul The MacArthur New Testament Commentary, ya, dia berkata, the promise of salvation God gave to the Samaritan, orang Samaria tadi, maksudnya janji ya keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang Samaria ini bukan hanya keselamatan dalam pengertian keselamatan secara fisik, bukan hanya karena sembuh selamat dari penyakitnya kusta saja. Akan tetapi, but even more so is overall salvation both physically and spirituality. Tetapi yang dimaksudkan keselamatan yaitu keselamatan secara fisik dan keselamatan secara jiwa. Artinya dia mendapat double berkat saudara. Berkat jasmani, ia menikmati berkat yang bersifat abadi, bersifat rohani tadi, ia nikmati. Itulah iman yang sejati saudara. Jadi iman yang sejati bukan hanya menerima berkat pada hari ini juga. Saudara kumpulin capek-capek, tapi ketika saudara mati, saudara masuk sisi yang satu saudara. Saya pernah khotbah sampaikan kepada jemaat. Saya isengin gini ya. Kenapa lah Tuhan ciptakan neraka? Coba renung-renungkan. Ini iseng ini. Saya kan suka iseng-iseng berpikir ya. Kenapa Tuhan ciptakan neraka? Ini jawaban iseng ya, tapi ini logika. Kenapa Tuhan ciptakan neraka? Karena itu diciptakan untuk orang-orang yang gak suka di surga, saudara. Di surga itu ngapain? Memuji Tuhan, menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Kalau di bumi aja dia nggak suka, apa jaminnya di surga dia nanti dia suka? Cobalah saudara renungkan ini. Kalau di bumi aja dia nggak suka, apa jaminan nanti? Nggak enak aku, sampai aku muji-muji Tuhan aja nggak suka aku. Inilah pindahlah ke sebelah, makanya Tuhan kasih neraka. Itu tempatnya orang-orang yang nggak suka memuji-muji Tuhan. Orang-orang yang gak suka beribadah kepada Tuhan, di sana ditaruh. Logika enggak? Makanya saudara mikir, kenapa ditaruh neraka? Karena di surga itu tempatnya orang yang beribadah kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan. Kalau di bumi saja dia gak suka, apa jaminannya di surga nanti dia suka, saudara? Jadi saudara mulai renungkan ini hari ini.
Kalau saya tidak suka memuji-muji Tuhan, jangan-jangan tempat saya bukan yang di sana. Tapi tempat saya yang di sana itu. Iya saudara. Itu makanya diciptakan neraka. Diciptakan kepada orang-orang yang tidak menyukai beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Selama di dunia aja gak suka, apa ada jaminan nanti dia di surga suka. Haleluya saudara. Tetapi kalau iman yang benar itu adalah iman yang menikmati berkat jasmani dan berkat rohani. Kalau saudara seperti yang dilakukan orang Samaria tadi, ya, dia menikmati berkat secara jasmani, dia juga menikmati berkat secara rohani. Berkat yang bersifat sementara ia nikmati, tapi berkat yang bersifat yang kekal juga ia terima. Men, sekarang saya mengajak saudara tundukkan kepala. Saya mengajak kita semua untuk meresponi firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Pelajaran yang sangat berharga. Kalau dunia ini umumnya adalah ke-9 orang yang mengalami sakit kusta. Yang ketika mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, melupakan Tuhan. Tetapi kami Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan, menjadi satu orang Samaria, satu dari 10 orang yang Tuhan sembuhkan, tetapi tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang mengingat setiap kemurahan Tuhan. Lebih mengutamakan Tuhan daripada setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Lebih mengutamakan Tuhan, lebih dari segala berkat-berkat yang sudah kami terima. Karena berkat yang Tuhan sediakan bukanlah hanya berkat yang bersifat sementara di dunia ini saja. Tetapi ada berkat yang jauh lebih besar. Yakni berkat untuk tinggal bersama denganmu di dalam kekekalan. Tinggal di dalam rumahmu, tinggal bersama dengan Engkau Tuhan. Itulah berkat yang paling utama. Biarlah senantiasa dalam kehidupan ini Tuhan, kami belajar untuk tidak melupakan Tuhan. Untuk tidak melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengingat bahwa kalau hari ini usaha kami maju, pekerjaan kami maju, keluarga kami maju, semua karena pertolongan Tuhan. Biar kami tidak membanggakan diri kami, biar kami tidak menyombongkan diri kami, biar kami tidak mengatakan ini karena kehebatan kami, ini karena kemampuan kami, ini karena usaha kami. Tapi kami merendahkan hati kami dan menyadari bahwa semuanya karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tidak hanya mengingat Tuhan hanya untuk mengejar berkat-berkat yang bersifat jasmani. Karena sebanyak apapun kami kumpulkan berkat-berkat tersebut, pada akhirnya suatu saat Tuhan panggil kami, itu semua kami tanggalkan, kami tinggalkan. Biar kami menyadari bahwa Tuhan sajalah yang utama dalam hidup kami. Tuhan sajalah yang utama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di sepanjang bulan ini kami belajar untuk tidak melupakan Tuhan. Untuk tidak melupakan kebaikan anugerah Tuhan. Terlebih karya-Mu di atas kayu salib Tuhan. Pengorbanan penebusan yang Engkau lakukan di atas kayu salib. Itu jauh lebih berharga ya Tuhan. Ketimbang semua berkat yang ada di dunia ini ya Tuhan. Karena karya penebusan-Mu, karya keselamatan-Mu itulah Tuhan. Yang menjadikan kami yang seharusnya dihukum, binasa mati dalam kekekalan.
oleh karena karya kasih-Mu beroleh keselamatan, beroleh pengampunan, beroleh hidup yang kekal. Itu bukan karena usaha kami ya Tuhan, tetapi semata-mata karena anugerah Allah, semata-mata karena pemberian Allah dalam hidup kami. Biar kami tidak seorang pun yang memegahkan diri, yang menyombongkan diri kami, tapi kami semua dengan rendah hati menyambut karya Tuhan yang indah dengan iman yang sejati, iman yang benar-benar. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.